Renungan Pagi Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 26 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi 26 April tahun 2023 berjudul Allah hanya mengizinkan kesedihan. Ayat inti renungan pagi kita terdapat di dalam Amsal 10 ayat 22 yang berbunyi, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." 1 Samuel 2 ayat 7, "Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga." Di tengah kemakmuran, bahaya mengintai. Selama berabad-abad, kekayaan dan kehormatan selalu membawa bahaya kepada kerendahan hati dan kerohanian. Bukan cawan kosong yang sulit kita bawa, adalah cangkir yang penuh sampai meluap yang harus diseimbangkan dengan hati-hati. Penderitaan dan kesengsaraan dapat menyebabkan kesedihan, tetapi kemakmuranlah yang paling berbahaya bagi kehidupan rohani. Kecuali manusia selalu tunduk pada kehendak Allah, kecuali dia disucikan oleh kebenaran, kemakmuran pasti akan membangkitkan kecenderungan alami untuk kesombongan. Kapanpun kesombongan dan ambisi dimanjakan, kehidupan menjadi rusak, karena kesombongan merasa tidak membutuhkan, menutup hati terhadap berkat surga yang tak terbatas. Dia yang menjadikan pemuliaan diri sebagai tujuannya akan menemukan dirinya miskin dari kasih karunia Allah yang melalui efisiensinya, kekayaan yang paling sejati, dan kegembiraan yang paling memuaskan dimenangkan. Tetapi dia yang memberikan segalanya dan melakukan segalanya untuk Kristus akan mengetahui pemenuhan janji. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dengan sentuhan kasih karunia yang lembut, Juru Selamat membuang dari jiwa keresahan dan ambisi yang tidak suci, mengubah permusuhan menjadi kasih dan ketidakpercayaan menjadi keyakinan. Ketika dia berbicara kepada jiwa, mengatakan, "Ikutlah aku," mantra pesona dunia dipatahkan. Mendengar suaranya, semangat keserakahan dan ambisi lenyap dari hati, dan manusia bangkit, dibebaskan untuk mengikutinya. Dikutip dari buku Prophets and Kings, halaman 59 dan 60. Sekian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yang membuat kemakmuran berbahaya adalah karena kemakmuran membuat manusia tidak takluk kepada kehendak Allah. Contohnya adalah Salomo. Conflict and Courage halaman 194 paragraf 2 berkata, "Banyak yang iri dengan popularitas dan kemuliaan yang melimpah dari Salomo,
berpikir bahwa dari semua orang dialah yang paling berbahagia. Namun di tengah semua kemuliaan tampilan buatan itu, orang yang membuat iri tersebut adalah orang yang perlu dikasihani. Wajahnya gelap karena putus asa. Semua kemegahan tentang dirinya hanyalah ejekan atas kesusahan dan kesedihan pikirannya saat dia meninjau kembali hidupnya yang salah dalam mencari kebahagiaan melalui pemanjaan dan pemuasan egois dari setiap keinginan. Artinya, kita tidak perlu iri kepada Salomo. Kita seharusnya merasa kasihan terhadap dia. Sebab meski Salomo adalah yang terkaya di dunia, tetapi kemakmurannya tidak membuat dia bahagia. Wajahnya gelap karena putus asa. Mengapa bisa demikian? Counsels on Stewardship halaman 148 paragraf 3 menyatakan, kecuali orang-orang seperti itu merasakan kebutuhan mereka akan lengan yang lebih kuat daripada lengan daging untuk bersandar, kecuali mereka menjadikan Allah ketergantungan mereka, pandangan mereka tentang harta benda akan menyimpang dan mereka akan jatuh. Salomo pada awalnya mengandalkan Tuhan, tetapi lama-kelamaan tidak lagi. Dia andalkan dirinya sendiri. Itu sebabnya renungan hari ini menasihatkan dalam Radiant Religion halaman 118 paragraf 3 berbunyi, kecuali manusia selalu tunduk pada kehendak Allah, kecuali dia disucikan oleh kebenaran, kemakmuran pasti akan membangkitkan kecenderungan alami untuk kesombongan. Salomo sempat tidak tunduk kepada kehendak Allah dan itulah yang menyebabkan kejatuhannya. Meskipun dia pada akhirnya sadar, tetapi kerusakan sudah terjadi. Roh Nubuat berkata dalam The Health Reformer tanggal 1 Mei tahun 1878 paragraf 2, semua dosa dan perbuatan Salomo yang keterlaluan dapat ditelusuri kepada kesalahan besarnya yang berhenti mengandalkan Allah untuk hikmat dan berjalan dalam kerendahan hati di hadapannya. Inilah kegagalan dan kejatuhan Salomo. Dia berhenti mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan tentang Salomo berikut ini dalam The Health Reformer tanggal 1 Mei tahun 1878 masih dalam paragraf 2. Dikatakan, oleh karena itu dia tidak bertumbuh dari kekuatan ke kekuatan, naik lebih tinggi dan lebih tinggi dalam kesempurnaan karakter yang ditinggikan, tetapi segera menjadi mangsa godaan dan keinginan duniawi. Dalam kehidupan ceroboh yang dia jalani, berkat yang diberikan Allah kepadanya tidak ditingkatkan untuk kemuliaannya, tetapi digunakan untuk mempromosikan dirinya ke puncak keagungan duniawi yang tidak ada taranya. Dia menyerahkan kendali pengendalian diri, meletakkannya di leher nafsu yang merendahkan. Hati nuraninya dilanggar, kejantanannya diselewengkan, dan kekuatan moralnya direndahkan. Diberkahi dengan kejeniusan dan kekayaan yang luar biasa, dia tetap kehilangan Allahnya dan kebahagiaannya, serta merosot menjadi manusia yang paling sengsara. Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini berkata, bukan cawan kosong yang sulit kita bawa, tetapi cangkir yang penuh sampai meluap yang harus disimbangkan dengan hati-hati. Dan kita perlu pimpinan Tuhan dan hikmat Allah dalam membawa cawan yang penuh tersebut. Roh Nubuat menjelaskan bahwa karakter asli Salomo adalah berani, terhormat, dan bijaksana. Kesuksesan yang tak tertandingi akan menjadi miliknya kalau saja dia terus mengandalkan Tuhan. Tetapi kemakmuran membuat Salomo menyanjung dirinya sendiri, memanjakan selera dan nafsunya. Dia menyukai anggur dan kecerdasan alaminya yang jernih sering dikaburkan oleh anggur. Ketika kekuatan mentalnya jadi lemah dan menurun oleh pemborosan dan kebiasaannya yang mesum, dia menjadi orang yang tergesa-gesa, gelisah dan kejam. Kepekaan halus jadi tumpul dan hati nuraninya rusak. Dia yang awalnya berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada Allah,
telah menjadi orang yang lemah dan jatuh. Inilah bahayanya kemakmuran yang menjauhkan kita dari Allah yang adalah sumber segalanya dan yang membuat kita kaya atau miskin, merendahkan atau meninggikan kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam SDA Bible Commentary Volume 2, halaman 1031, paragraf 2. Pelajaran yang dapat kita petik dari sejarah kehidupan yang menyimpang ini adalah perlunya ketergantungan terus-menerus pada nasihat Allah, untuk dengan hati-hati memperhatikan kecenderungan jalan kita dan untuk mereformasi setiap kebiasaan yang dirancang untuk menjauhkan kita dari Allah. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini, Radiant Religion halaman 118 paragraf 4 menyatakan, ketika Dia berbicara kepada jiwa mengatakan, "Ikutlah aku," mantra pesona dunia dipatahkan. Mendengar suaranya, semangat keserakahan dan ambisi lenyap dari hati, dan manusia bangkit, dibebaskan untuk mengikutinya. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan mengikut Yesus dalam setiap langkah kehidupan hingga pada akhirnya kita tiba di sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, untuk kami tidak terjerumus dan jatuh kepada pengalaman Salomo, yang tadinya andalkan Tuhan, tetapi karena oleh kemakmuran menjadi lupa akan Tuhan, dan tidak mengandalkan Engkau, tapi mengandalkan dirinya sendiri, dan itu akhirnya adalah kegagalan dan kejatuhannya. Dan meskipun dia akhirnya sadar, tetapi kerusakan sudah terjadi. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini, itulah wujud kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Itulah wujud kami mengikut Yesus, sehingga dalam hidup kami hanya bergantung dan menyandarkan hidup kami kepadamu, hingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua boleh diselamatkan, berkumpul bersama Bapa dan Anak di sorga nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.